Dan setelah Garut, juga Kabupaten Bandung Barat, kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG juga terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Lebih dari 160 siswa diduga keracunan usai menyantap MBG. Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi. Selamat siang Kiki, hingga siang ini berapa jumlah korban dan di mana saat ini Anda tepatnya melaporkan dan berapa anak yang dirawat di tempat Anda melaporkan saat ini Kiki? Ya, selamat siang, Beni. Saat ini saya berada di Puskesmas Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jadi ini juga menjadi salah satu titik dari keracunan MBG yang kemudian terjadi. Kalau saya coba kronologikan kepada Anda, keracunan ini terjadi pada hari Kamis lalu. Artinya Jumat Sabtu kurang lebih ada 2 hari ke belakang kasus ini sudah mulai terjadi begitu ya. Dan memang situasinya sekarang sudah mulai kondusif jika dibandingkan dengan pada hari Kamis lalu. Karena ini adalah puskesmas, jadi menjadi rujukan pertama dari keracunan yang kemudian terjadi. Tadi kami sempat berbincang dengan petugas kesehatan mengatakan bahwa kurang lebih ada sekitar 60 anak pada hari Kamis dan juga Jumat kemarin yang kemudian datang untuk meminta perawatan terkait dengan adanya keracunan MBG yang terjadi di kawasan Sumedang, Jawa Barat ini. Dan kalau misalkan saya coba lihat tadi di salah satu ruang perawatan begitu, jumlahnya sudah semakin menurun dari 60 yang kemudian datang, kurang lebih hanya ada sekitar 9 anak yang hingga saat ini masih mendapatkan perawatan secara intensif di salah satu ruangan di puskesmas. Kita akan coba masuk ke dalam, Benny, untuk melihat bagaimana kondisi dari korban keracunan pada siang hari ini. Tentang ini menjadi titik atau ruang perawatan dari sejumlah anak yang keracunan makan bergizi gratis yang kemudian terjadi pada hari Kamis lalu di salah satu SMA di kawasan Sumedang, Jawa Barat. Kalau dilihat memang kondisinya sudah semakin membaik ya. Anak-anak sekarang sudah semakin bisa jauh begitu ya dibandingkan pada hari Kamis lalu. Kita akan coba berbincang ya dengan salah satu pasien yang saat ini juga sudah siap begitu untuk memberikan cerita kepada kami. Ada Rizka di sini. Jadi Rizka ini adalah salah satu yang kemudian sudah mendapatkan perawatan sejak Jumat lalu. Rizka, apa kabar? Bagaimana kondisinya per hari ini, Rizka? Alhamdulillah baik. Sudah jauh lebih baik ya? Ya, sudah jauh lebih baik daripada hari Kamis, Bapak. Oke, Rizka, jadi sekarang tuh sudah hari keberapa berarti ya? Kamis, Jumat, Sabtu masuk hari ketiga. Boleh diceritakan ketika hari Kamis itu kejadiannya seperti apa, Rizka? Pas jam 12 tuh Rizka tuh makan MBG. Nah, menu MBG-nya tuh ada dimsum, mie, semangka, sama tumis buncis sama saus dimsum. Ya, nah Rizka tuh makan saus dimsumnya tuh 1 kali, tapi asem Bapak. Ya, nah jam 2-nya itu kerasa mual. Nah, pas malamnya pusing sama pulang anting aja ke diare. Nah, oke. Jadi Rizka ini sempat bercerita, Benny, kalau dia tuh mengalami diare sampai 10 kali yang kemudian membuat badannya lemas begitu ya. Jadi selama 10 kali itu masih di rumah posisi? Ya, Kemudian orang tua khawatir dan dirujuk ke sini atau gimana ceritanya? ya, awalnya tuh pas pagi kan ibu itu ke kamar, terus lihat Rizka pucat, Rizkanya tuh, terus kata ibu teh ke puskesmas aja gitu. Benny, satu fakta yang kemudian didapatkan dari Rizka bahwa ada rekannya yang sempat memfoto ada binatang. Kami belum bisa mengkonfirmasi. Rizka bisa dikasih lihat gambarnya. Rizka memiliki gambar bahwa temannya itu mengalami atau sempat memfoto ada satu binatang di makanan, tepatnya di bagian sayurannya begitu ya. Sayuran matang ternyata ada satu binatang. Nah, saya akan gambarkan kepada Rizka, coba digambarkan. Dikasih lihat kepada kamera, ini adalah makanannya. Kalau Anda lihat di layar ada yang dilingkari berwarna hijau ini binatang. Kami belum bisa mengkonfirmasi apakah itu belatung atau ulat, tapi yang jelas ada di tray atau pada bagian dari makanan tersebut. Ini bisa jadi, sekali lagi ini bisa dikatakan bisa jadi menjadi sebuah indikasi mengapa keracunan itu bisa terjadi kepada anak-anak yang kemudian terjadi di SMA 1. SMA Tomo di Sumedang, Jawa Barat ini. Rizka, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Semoga cepat sembuh dan kemudian bisa kembali pulang. Gimana? Apakah masih mau menerima makanan MBG atau gimana? Enggak Bapak.
Kenapa nggak mau lagi? trauma. Trauma, itu yang kemudian mendapatkan gambaran dari banyak anak yang kemudian mengaku trauma, tidak mau lagi menerima makan atau paket makan bergizi. Kita nanti akan lihat ya bagaimana evaluasi dari BGN. Nah, ada ibunda dari Rizka namanya Ibu Iis Herawati. Bu Iis tadi sempat bercerita kepada saya bahwa mengaku kecewa dengan kemudian yang terjadi oleh anaknya. 10 kali Ben, dia harus bolak-balik ke WC, ke toilet untuk buang air. Ada indikasi atau kan terjadi dehidrasi begitu. Apa yang kemudian ingin disampaikan Bu Iis? Ya kalau misalkan makanan ini diteruskan ya tolong jaga kebersihannya yang benar, soalnya ini bukan untuk satu orang tapi untuk keseluruhan satu Jawa Barat gitu kan. Jadi kesehatan itu ya bagi Is gitu kan, bagi saya itu kesehatan itu paling utama. Terutama kan anak saya juga jadi korban. Bu Iis tadi sempat melihat Rizka di kamar lemas gitu ya. Gimana kejadian waktu hari Kamis malam berarti ya? Pas hari Kamisnya itu anak nggak bilang bahwa dia itu keracunan. Terus pas Jumat pagi itu kok anak nggak bangun-bangun, kenapa gitu kan? Pas dilihat dia itu wajahnya sudah pucat. Terus Ika, kenapa kamu bolak-balik terus kamar mandi? Kata Ika bilangnya tuh mencret Bu, ya mungkin diare gitu kan, diare sampai 10 kali diare gitu. Ya takutnya itu kan kurang cairan dan lain sebagainya. Jadi langsung aja dibawa ke puskesmas gitu. Ibu cukup kaget tidak karena kan ini kejadian hari Kamis. Sebetulnya kan kita sudah tahu ya hari Senin ada kejadian di Kabupaten Bandung Barat gitu ya, Senin dan juga Rabu. Sempat nonton informasinya dan kemudian dialami olehnya sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Ya untuk pemerintah supaya lebih baik lagi gitu kan, jangan sampai ini terulang lagi. Karena ini bikin panik ya Bu ya, bikin shock begitu. Ya bikin panik, bikin shock ya, pokoknya bikin segala-galanya, terutama kan ya anak saya yang paling jadi korban gitu kan. Terima kasih banyak Bu Iis dan juga Rizka ya. Itu adalah gambaran dari orang tua yang kemudian menyuarakan apa yang menjadi keresahan Ben. Ini juga 1, 2, 3 juga merupakan para pelajar yang kemudian menjadi korban. Jadi ini merupakan satu sekolah ya teman-teman ya. Ini satu sekolah dengan Rizka tadi, kurang lebih ada 9 orang. Bahkan kalau Gia ini juga satu kelas dengan Rizka, keluhannya sama. Dia juga mengeluhkan bahwa memang ada yang tidak beres dengan menu atau paket makan bergizinya berupa dimsum dan juga saus. Kalau dari dimsumnya mungkin terasa biasa saja gitu ya. Tapi memang kalau dari sausnya itu terasa asam gitu ya. Nah ini juga yang perlu kita konfirmasi antara waktu kapan pemasakan dan juga penyajian kepada anak-anaknya. Gia, sedikit saya mau ajak ngobrol Gia. Tadi karena Gia cukup keras menyatakan bahwa takut trauma gitu. Mau lagi nggak dapat MBG? Nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Oke. Sudah berapa lama sih dapat MBG dari sekolah? Udah ada sebulan. Udah ada sebulan ya? Oke. Jadi teman-teman yang lain tuh ketika kejadian tuh langsung kerasa atau kayak gimana? Langsung enggak kerasa dulu, tapi pas udah sejaman baru kerasa. Itu Baik, sayang sekali kita mengalami gangguan komunikasi dengan Kiki Haryadi di Sumedang. Miris sekali ada Rizka yang tadi mengaku mengalami sakit perut hingga harus ke belakang 10 kali, bahkan ada binatang di dalam tray makanannya, dan Rizka dan juga teman-temannya mengaku trauma dengan MBG yang mereka dapatkan, dan kita akan terus tunggu bagaimana evaluasi dari BGN sendiri terkait dengan hal ini. Apakah nantinya akan terus dilanjutkan terutama di lokasi tempat siswa, ada 60 siswa yang mengalami keracunan dan masih ada 9 siswa juga yang saat ini masih dirawat di puskesmas, dan kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dan kita akan terus menghubungi kembali rekan Kiki Haryadi di Sumedang, Jawa Barat.